bahwa intinya semua yang kita hadapi di dunia ini bukan nikmat saja, tapi banyak juga musibah. Kesabaran menghadapi musibah itulah sebuah keberhasilan. Kalau ada kita gagal lebih-lebih anak ambon mudo, jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sapancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapu, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam tadi, dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai pagi ini sudah 71 tahun 22 hari dihidupkan siang, dimatikan malam. Karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah, maka bangun tidur kita ke kamar mandi, taharah, berudu, setelah itu kita salat sunat, dan kemudian begitu azan berkumandang, melangkah ke kinan suo, melenggang tangan nan kida, dari bukit kitolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang, dan kita telah selesai pula mendirikan salat subuh berjamaah. Kita lengkapi dengan zikir, tahlil dan doa. Semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, seperti keluarnya nanti darah dari leher binatang korban ketika disembelih. Untuk itu Bapak Ibu yang ikut berkorban, datanglah ke penyembelihan hewan. Ketika darah itu mengalir, ya Allah, saya manusia biasa, saya tidak nabi, saya tidak orang pilihan seperti Rasul, maka dosa saya banyak. Ya Allah, ampunkanlah saya, gugurkan dosa saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Amin. Tapi sebelum sapi itu didabieh, ambo anjurkan apa babi siak ke telingonya. Anang ke kami bisian Ustaz, Allah babi niang. Tanya enggak, ya kan? Mungkin kalau pandai dia bicara, alun lepak. 5 tahun umur ambo baru. Coba bayangkan, baru 5 tahun sudah kena sembelih. Ikonalah 70 tahun kok alunnya dirabi orang. Alhamdulillah, itulah bedanya awak jo sapi. Tapi kadang-kadang sapi itu Pak bisa lo cadik dari awak walaupun nyo ndak pernah berbaju. Sudah Bapak mendengar kisahnya? Nah, biarlah mau cerita pagi kan. Sabalun ada mesin bajak, orang ke membajak jo sapi, kau hendak jo ke bawah, membajak sawah, ya kan? Setelah sapi itu dipasangi pagi-pagi, kemudian entah berapa piring sawah yang telah selesai, sawah bapetak dinan data, gurun balenon dinan lereng, hanya bajak. Pas zuhur orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sapi gondak membajak le, nyotaga Pak.
Bang kau tagaang kecil orang di belakang. Ndak terdengar orang zanje. Kasalat wa aden di malu salat aden sapi macam. Wa orang kan. Salat wa dulu pai baudu sudah tu ambo bisa lo memakan rumpui istirahat lo ambo sebentar. Sudah hang salat biko tu minum kopi membaca lo balik melaki uga tua sarja. Ibu-ibu apa-apa yang datang ini sehat semua anak. Anan di kecean sapi tadi katuannya salah sapi itu atau mana? Kalau ada namanya lahan tu ndak sehat badan tu. Benar kan? Pihak kecil orang kau sawah seketek lagi dibacanya taruh iselah. Ada ndak lo salat lah. Alai sama orang ada nama. Ini bapak. Masih ada ndak orang Islam yang tidak salat? Ini bapak-bapak. Sama jo. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan sampai salam kita ke Madinah Al-Munawwarah di tempat Nabi dimakamkan beberapa tahun yang lalu. Karena jasad Nabi itu seperti kita tidur saja, tidak akan pernah membusuk. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan salawat dan ucapan selamat yang kita baca dari mulut kita masing-masing, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam surga nantinya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kita mengulang sejarah pagi ini. Sejarah yang akurat, sejarah yang tidak ditambah, dan sejarah yang tidak dikurangi dan tidak diubah-ubah, yaitunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sejarah siapa yang akan kita ulang? Di radang-radang bak masuk di kire-kire kabanda tetanggu ikan sigulamo. Dibilang-bilang diatuk, dicurai-curai di papah, dibangki tambonan lamo. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Rasul ini Pak, beragam musibah, cobaan yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang kalau akan menjadi orang besar dan seperti pohon besar, itu angin yang akan menimpa. Kalau jadi rumput kecil, itu acok tapi jak. Itulah. Besar pun ditimpa angin. Inilah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kapan hidup kita ini benar-benar tenang dan benar-benar tentram, benar-benar menikmati hidup? Kalau Allah nanti mentakdirkan kita memasuki sorga, begitu kita dalam sorga, itulah kehidupan yang tenang. Selama di dunia ini tidak, Pak. Kenapa? Banyak saja cobaan. Kalau di kampung kini orang baladang lado, Pak, sebalun lado tu ditanam di bali lo plastik lo. Ditutui petak lado tu jo plastik. Masombo ketek-ketek dulu lu nado. Jadi lado nan serupa itu ambo tanyo, untuk apa plastik go, Pak? Awak ndak basiang lai je. Tak tumbuh rumput do plastik tu ange ananda ke tungguannya tu saja diberasihan. Namun bapak-bapak, namanya rumput ndak ditanam, kalau ndak diberasihan lebih capek gadangnya daripada lado nan ditanam. Di dalam hidup ini kaum muslimin, kejahatan cepat subur di tengah-tengah kesalehan. Benar tak? Ini bapak-bapak ibu. Jadi Nabi itu dulu untuk calon jadi Rasul itu, ketika bayi saja sudah dapat cobaan.
Apa cobaan untuk Nabi Musa itu? Raja yang berkuasa ketika itu Fir'aun. Ya kan? Nama kecilnya Ramses. Nama kecilnya Me'eta. Gelarnya Ramses. Fir'aun itu adalah dinastinya. Itu lama sekali berkuasa. Nah, jadi yang bertemu dengan Nabi Musa, Fir'aunnya bernama Me'eta. Malah Fir'aun yang sebelum itu ada yang perempuan. Para jemaah, Fir'aun yang akan bertemu dengan Nabi Musa ini malah menjadi ayah angkat Nabi Musa. Itu membuat peraturan seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Itu hanya karena khawatir takwil mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihir. Jadi kita umat Islam ini, Pak, kalau ada orang sekarang ini yang bisa takwilkan mimpi, itu tukang sihir, Pak. Tapi kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu mujizatnya. Iya kan? Orang kita kan banyak pula yang menakwilkan mimpi. Ambo mimpi malam, Pak. Mimpi ya, mimpi digigi ular atau ke ini macam. Kau laki macam. Ambo mimpi, Pak. Mimpi ya, mimpi garaman tangga atau ke kematian. Ambo mimpi, Pak. Mimpi ya, mimpi mencakar lauk ikan atau tanduk di kadang macam. Jadi kan? Ini tidak benar ini. Jadi mimpi Fir'aun ini ditakwilkan oleh tukang sihir. Bapak-bapak yang terhormat, akan datang seorang anak laki-laki nanti akan menghancurkan Fir'aun. Ternyata itu tidak benar, Pak. Yang menghancurkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tetapi Allah. Jadi kalau ada raja-raja zalim, Pak, kita berdoa saja. Jangan demo. Demo mereka punya aparat, Pak. Tidak kata lawan. Iya kan? Apa yang paling mau ya paga atau lah tibo apa ya kancang tu ke muka rabun matu ni. Iya kan? Maka kita berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki, dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon rasul. Orang padusi selama kau ndak ada percaya Allah untuk jadi rasul. Sebab itu padusi kau ni madu dua mangicik, iya kan? Pai ke kelapau alamo mota sinan tu melekik pulang. Sama je kucing minta api. Nah, ya kan? Apabila kaji ke disampaikan. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi rasul. Jadi anggota DPR silakan. Jadi camat silakan. Jadi lurah silakan. Tapi jadi rasul ibu-ibu jangan bercita-cita. Sedangkan kami saja tidak bisa lagi. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dia sudah mempunyai anak perempuan, itu sudah remaja putri. Dia ingin anak laki-laki, tapi dia takut karena dia sudah dicatat bahwa dia sedang hamil. Jadi orang tinggal memeriksa nanti ke rumah lagi, dihitung berapa bulan hamilnya ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu sudah tiba saat melahirkan, namun Allah, karena Allah yang berkuasa, jadi kita ini harus yakin yang benar-benar berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang zalim, itu akan dihancurkan oleh Allah. Berapapun besar kekuasaannya selama dia berkuasa itu. Tapi ketika dia lahir itu dilupakan oleh Allah, Pak, pihak istana Fir'aun ini, sampai kepada anak buahnya yang paling rendah pangkatnya.
Ndak takana adanya di rumah itu nomor sekitu, RT itu, RW itu ada orang hamil. Ndak ingat dia. Sehingga Nabi Musa itu selamat ketika lahir sampai berumur 9 bulan. Ya kan? Beliau akan memasuki usia yang ke-10 bulan, baru takana dek Fir'aun kok. Lupa saya ada rumah orang sinan RT itu. Ibu itu hamil dulu, mungkin sudah melahirkan, cek ke sana aja. Kalau laki-laki langsung bunuh. Bapak-bapak, tibalah ilham kepada ibu Nabi Musa. Wahai hambaku, ibu Nabi Musa, itu terasa ilham ke dalam hati ini. Masukkan anakmu ke dalam peti ini, kalau engkau khawatir, anyutkan ke sungai. Kalau ibu-ibu ada ilham seperti itu, Bu, anyuin anak ibu ke sungai Siak, jalan mu. Tapi ada orang tak disuruh, Bu. Baitulah anaknya masuk ke plastik hitam, anyuin ke sungai. Karena anak itu kaum muslimin dapatnya tidak beres, iya kan? Dia nyutkan. Dengan berat hati dia nyutkanlah anak tadi. Ya Allah, peliharalah anak saya. Nan biasa menurut hukum malam kalau anyut dia dulu kamu apanya? Kaili atau kamu aro, iya kan? Tapi kali ini sebesar itu air sungai Nil derasnya mengalir, tapi tidak mampu air itu menganyutkan sampai ke laut. Ya kan? Dia lari ke tepi, akhirnya tiba di tepian yang istana Fir'aun berdiri di sana. Ditakdirkan Allah, kadarullah, istri Fir'aun ini sedang di tepian itu. Nampak dia nyopeti kok, nyelo ke tepi, nyoboka tutupnya. Alhamdulillah, istri Fir'aun ini kan ibu Aisyah, dia taat beragama. Ya kan? Ini lo cobaan untuk perempuan saleh, suaminya kafir, malah mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Begitu kesombongan Fir'aun itu, Pak. Kepada rakyat Mesir itu, yang Tuhan itu saya aja, bukan Tuhan Musa aja. Tapi istrinya saleh dan cantik lagi. Sehingga salehnya istri Fir'aun itu, Pak, doanya dimakbulkan oleh Allah, dibuatkan rumah terindah dalam surga. Jadi kalau bapak ibu nanti masuk surga, terlihat rumah yang paling indah untuk perempuan saleh itu rumah istri Fir'aun. Suaminya kafir tapi dia layani bapak ibu lahir batin, tidak pernah disia-siakannya suaminya. Iya kan? Begitu istri Fir'aun itu. Kalau nyoka memasak, Bu, hanya bertanya ke suaminya kok, Dafir, samba nang kelama kini Dafir, Firaun artinya ndak Firdaus kan? Agam masjid kita ini Firdaus, Masjid Firdaus Indah Batiang, alamannya lawe, sangat rancak dipandang mata. Kok tetap kita ingin mendapat kasih sayang, tetaplah kita beramal bersama-sama. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari Allah. Itu istri Fir'aun itu. Jadi dapat anak gembira, nyolari ke rumah. Dafir, kita dapat anak di batang ayat. Kata Fir'aun, buka serawanya. Ya kan? Dibuka serawa bayi kok laki-laki harus dibunuh ke Cik Fir'aun. Dafir, kok dapet anak padusi ibarat cincin jari manih pemenan ayah jubundonya, ubek jari palareda mam sidingin tanpa di kapalo, kaganti badan diri kalau awak lah tuo. Kok dapet anak laki-laki pembangkit batang terandam papuh malu di kanyang penyawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Awak indak warah anak selama kola Dafir. Kita pelihara anak kok.
Itu saya artinya mencelakai diri saya, kata Fir'aun. Entah seberapa anak orang yang laki-laki yang telah saya bunuh, sekarang kamu minta anak ini dipelihara. Saya tidak mau. Nyawa ambil padang sekali di Fir'aun. Mencari suami ambil padang tu, kalau yo kau dah bunuh aja, dia udah rajo, tidak bisa mau membantah. Cara nombor kini cik ini. Mandanga kacara itu pak, itulah kelemahan Fir'aun. Indak lututnya saya nak meretik dojo jangguik-jangguiknya gua. Mengacara nak diminta dia tidak sampai ke sinan dia udah ada. Sabok istrinya tu ndak ada orang serencak tu di Pekanbaru kan. Ya kan? Iyo benaran rancak. Anda jadi dibunuh anak tu Pak. Begitu Allah menolong Pak. Jadi yang berkuasa siapa sebenarnya? Allah, bukan manusia. Ya kan? Ada secaranya di Allah. Jadi rajo kalau lah takwi di bini Pak, atau lah mek kesansarot. Manga rajo, awak sebagai suami saya takwi di bini asansaro tak? Asansaro nak terjali orang gaib, nak terjali orang sana. Awak lah jadi orang semando masuk luka. Ni kan sama je balui nak bisa keluar lah. Jangan takwi di bini tak? Sagagagagah gua takwi di bini. Sagan niyo karenanya mitra idui awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak dua-duanya. Anak daru jemara pulai bak talam jutu dong saji bak kapuran jo saoknya siku ikan siku kulari samo terjalo keduanya ciek bulan ciek matahari samo bacayo keduanya. Sampai bagaimanapun hidup kita istri setia kepada kita. Tidak jadi Nabi Musa kau dibunuh. Cuma nyoman nangis saya. Ya. Mengapa? Mangko nangis juga bu. Teragak menyusu. Siapa nak menyusuan? Ibu Aisyah tu tidak beranak, tu tidak berayi susunya dah. Nan barayi saruh ko susunya unto Pak. Ni kan? Itu untuk mandu asabatino biar beranak, biar ndak beranak, biar hamil, biar ndak hamil, tu tetap barayi susunya untuk tu. Makanya ditakdirkan kendaraan Nabi itu oleh Allah. Di kalau Nabi haus lapar di jalan, nya tinggal memarah gitu. Ya kan? Ini. Nyoisuan di orang Yahudi Pak. Baso untuk menyebar virus Ebola. Jangan pergi ke Makkah tu binatang untuk tu bawa iwaj. Jangan cemas kita Pak. Dalam Quran untuk tu binatang istimewa. Kadi dah biasa tidak perlu dijarik dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Apa kok kadi dah biasa dijarik je dulu koma. Kau tidak lari. Iya kan? Atu untuk. Air susunya beraya taruh sepanjang masa ada. Bapak-bapak layak ada rumput subur di Makkah. Apa untuk tu gapuk badan kaum muslimin, air ludahnya bisa menghancurkan benda keras. Asalnya makan di untuk tu hancur benda keras itu batu, pasir. Kalau ada rumput rencananya makan kena batu saya. Lewat selain dari nasi cuma makanan lain apa tak bisa makan kasih apa. Atunto tu. Ya kan? Dan kalau dia minum agak 2 jam itu bisa bertahan air di perutnya selama 4 bulan. Bama ko nyebut untuk tu di Allah sinan serupa itu. Dahulu semasa Nabi belum ada penyulingan air laut. Jadi air sangat susah di padang pasir. Itu konyo tahankan air di perut untuk tu di Allah. Allahu Akbar. Dibuatlah pengumuman di tepi jalan, siana namuh menyusu anak rajo datanglah ke istana, 3 fasilitas disediakan.
Pertama digaji bara cukui, kedua tinggal di istana selama menyusui, yang ketiga PBB ndak membayar. Rupalah doa PBB saja dulu. Pak Lurah kalau dia pergi ketua sambutan mengaji gua itu je nanya sampai pagi petang malam siang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sebanyak orang yang datang ke sini dia ingin mendapatkan fasilitas yang disediakan kerajaan. Tentu orang-orang beranak ketek dan meraih susunya. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Ya orang-orang tu, kakaknya yang perempuan hadir di sana itu, nyoba lari pulang. Ibu di rumah mak, adik di sana mak, pindah dibunuh di Fir'aun. Kini malah Fir'aun menyuruh si Hanana Muhammad menyusu di awak tu, itu dia tiga fasilitas. Pajak nak membayar, gaji dia gih bara cukui, tinggal di sana. Mak, pahilah mak. Pahilah induk Fir'aun ke kesenan. Di pintu saya maknya berupa lah itu cik Nabi Musa. Ibunya lah yang menyusukan dia. Coba bayangkan kekayaan Allah kepada orang yang sabar memelihara orang akan jadi rasul. Ya kan? Ibu Nabi Musa tadi anak dibalik dari Allah tu di dunia baru tu. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inya nama menyusuan, nya dapat gaji. Tinggal di sana PBB ndak membayar. Jadi kalau dapat musibah awak sabar salah Pak. Akan diganti oleh Allah dengan bentuk lain yang kita anggap rugi kita kena itu. Akan diganti oleh Allah. Ya kan? Nah, inilah yang diterima. Akhirnya Nabi Musa itu para jemaah bertambah juga besarnya. Inyo berumur 1,5 tahun ke Raja Tagak. Janggui Fir'aun itu kan panjang. Hanya bawa pacik je janggui itu Raja Tagak. Sebab dulu kan ada gerobak-gerobak serupa gini itu dibuat orang lain. Ya kan? Tak cabui janggui itu berdarah. Iyo dia membunuh aja anak aku keluar lo pisau lihat. Istrinya senan dah udah rajopi kadang-kadang udah sama ya anak-anak. Lagi kabaraka yang cik udah 1,5 tahun kau udah bunuh aja. Cuma ambil api jo kue dah. Nama mana yang ambil begonya? Dia ambil api jo kue. Bayi kau sukunya mencalik nansirah. Api yang ambil. Nyoba kau munculnya tapaki atau mengko Nabi Musa tu cadel ngecek Pak. Lidahnya pernah terbah. Anak bodoh bawa kelakang kecek Fir'aun. Napi dan makan kue dia lagi api makan. Anak bodoh macam. Asa jatuh Fir'aun menganggap Nabi Musa anak bodoh. Lagadang sampainya bujang-bujang ketek. Segala patuan di sana tu Pak nyoruntuh itu. Nyimban orang Pak Musa mengamuk Pak nyoruntui pagar-pagar Pak. Pagar-pagar sana tu dari patuang. Biasalah pejatuan nak bodoh kau dibuat beli cing. Berang nak tak ada gunanya tu. Suatu kali berkelahilah suku kemenakan, ya kan namanya tu. Siapa sukunya Fir'aun? Pemilihlah. Berkelahi dengan keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Kudus anak Nabi Musa, keturunan Israel ini. Maka kepayahanlah Bani Israel ini. Nabi Musa paga kampung, calik kampung, paga kampung, sayang nagari, paga nagari. Tapi nyo ndak mampu nyelarai. Jangan bercakap yo. Beko mati ko beko aja. Karena yang satu merasa di atas angin, dia family dekat raja. Nabi Musa konya dongkak. Kira Nabi Musa santi yang silik lintau Pak. Ya kan, bayi tu kaki ketiba tu nyok kepohan tu. Tiba kaki ko melapu angin tu Pak. Nyok orang emosi namanya, nyok ulang nama dongkak ni. Iya, ya kan? Nyok kepoh lo di Nabi Musa. Nah sampai 2 kali 3 kali berpantun Nabi Musa kan. Pantunnya bahasa Arab nak dapat di den.
kita pindah saya ke Bakso Minang. Lama lah rontong rang pitalah dibuat orang malam hari lah panik dagang dek baralah kini membalik nyolai je. Ya kan nyodongkak balik. Nyodongkak ada orang tu nyopa gunung tanagonya nan tabuang tu dek Nabi Musa nyotagak lututnya. Tiba lutut Nabi Musa ko di bawah pusik wah. Di bawah sudu-sudu hati. Tabulali encik matonya mati. Melihat itu Nabi Musa pucat. Apa katanya? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Tuhanku, saya sudah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya tidak bersalah. Dan saya tidak sengaja membunuh, tapi kena lutut saya dia meninggal. Ya Allah, ampunkan saya. Jadi jawab dia Allah sekali, faghafara lahu, maka Allah mengampunkan baginya, innahu huwal ghafurur. Sawanta tu buruk bunyi pecah berito sampai ke istana. Tuanku, alunyo percaya tuanku le Musa ko kecik tuanku anak bodoh. Ko kemenakan tuanku banana lari putaliangnya aja. Lah jadi mai. Ica lihat de Firaun kironya yo. Iya kan? Disuruhlah petugas-petugas menangkap Musa ini. Ternyata ada orang yang sayang kepada Nabi Musa ini. Apa kata laki-laki itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, aku datang kepadamu dari kota menyampaikan kabar berita buruk. Raja memerintahkan untuk menangkapmu, akan langsung dibunuh. Fakhruj, keluarlah dari sini. Innilaka minan nasihin, saya memberi nasihat kepadamu. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Qasas. Kau tidak sama you cerindo cindo mato kalau apa? Cuma kayak menandin. Itu tidak tentu kebenaran ceritanya dah terang. Nyobuek saya di kulit buku cerita tu jaleh, tidak jaleh benar cerita tu. Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo bertanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Itulah bentuk-bentuk cerita karangan manusia. Ini ndak, ya kan? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21. Larilah Nabi Musa aku yo ke ditangkuk ambo pak iyo. Sambil lari itu nyo mendoa pak. Ya kan? Jadi awak kalau dalam ketakutan, ya kan? Jangan mak dimbau. Ya kan? Tak bisa mak menolong awak saat itu. Tapi apa? Berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa itu? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Lindungilah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari kaum yang zalim. Larinya tarui, rupa jauhnya lari pak, dari Mesir ke Madian. Tapi karena dia anak muda, tubuhnya kekar. Nabi Musa itu bulunya panjang-panjang pak, kasar. Ya kan, ototnya sama dengan Sylvester Stallone. Ya kan, dan Arnold Schwarzenegger. Badannya kekar. Kaum muslimin dek kancang larinya ndak tersusul di orang mengajar, tibolah dinyo di negeri Madian. Negeri Madian ala tibo senan parui ko sangat lapar, awak jadi buron. Nampak dinyo orang berkerumun dakek semua. Ternyata orang rebutan ngambil air. Tutup sumur itu tidak sempurna terbuka, jadi tidak bisa ember sama masuk ke dalam. Ada dua anak gadis, ya kan, sudah berjam-jam dia menunggu, belum dapat juga giliran. Nabi Musa prihatin mencelik, nyodake gadis itu dia lalamu ambo mencelik adinda tidak dapat air. Bang kau tidak satu barabuik. Kata anak gadis tadi,
qala ma khatbakuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini, bang. Kalau kami perempuan salah cando, buruk bunyi, panjang barito, kalau barabui jo laki-laki, baik kau jadi sebutan lidah kami. Malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini, kata Nabi Musa. Di dalam hatinya saya, ya Allah, kok lah dapat ini yang bonan serupa iko lah ya Allah. Nan tinggi rago dirinya, ndak amuah barabui-rabui je laki-laki deh. Hanya tolong ni Nabi Musa, nyambi-ambi tu. Kenapa dia bisa nolong? Pak, kita kadang membuka tutup semua. Kau Pak, lah kami cuba sama-sama tadi mana muda ndak talok dah. Ya kan? Nyo ambil nafas dek Nabi Musa kau sama jo pila bintang film sini cisi ba tu. Ya kan? Nyo angke tutup semua tu. Bergesernya. Ya kan? Ala kadang tahu dah orang lebih dia minum malah kambiang rupa nak tu kalau kam hanya minum dengan kambiangnya ayah dan 2 MB tu, ya kan? Tunjuk tolong lah dek Nabi Musa balik. Tapi anak gadis tu kaum muslimin indak lo dipagunon kesempatan di Nabi Musa bertanya do padahal parui lapa di mana hampir 10.000 siko dia kan bisa aja bertanya, ya kan? Aku ndak ada do. Kalau Musa nang kini Pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyanya. Di mana tinggal dia berano morape, ya kan? Boleh sudah datang. Itulah Nabi tu. Nyoba sanda sudah batang kayu. Anak tu entah ba anak lo do terima kasih do sudah dapat ayat terakhirnya cigin sebulan. Ya. Bagaimana cerita selanjutnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadwal pulangnya capek dari biasa. Ya kan? Nyo tanya dia ayahnya. Nah, biasanya kamu itu lewat waktu isya baru pulang. Sekarang kok cepat? Ada anak muda yang nolong tadi ayah, nampaknya ndak orang awak siko dah. Orangnya elok ya, tapi mukanya pucet. Ada masalahnya mungkin, alun makan mungkin ya. Maaf ya, kami lupa lo berterima kasih kayaknya ya, bakal itu. Nabi Shu'aib sudah dapat wahyu dari Allah bahwa itu calon penggantinya Nabi Musa. Shu'aib Musa. Sudah itu Harun. Pasti anak tu anak elok tu. Tamunya pilah, bawa pulang. Kita jamunya makan di rumah untuk pembalih jasanya. Anak gadis nombor 2 tadinya beradik kakak sama pak. Pian-pian semua kadang betul-betul unilah ndak adinda lah. Ndak unilah aja. Kaum muslimin fajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Pailah nang gadang mencari Nabi Musa kok. Nampak dinya Nabi Musa tu ala istihya, malunya. Kadi pangan kok, kadi imbau namanya ndak tentu, kadi kode tindak lo jale, ya kan? Ini balak caranya. Datang dari belakang Nabi Musa, aku belakang menyenda ke batang kayu. Sedang mendo, ya kan? Apa kata anak gadis tadinya cari akak? Nyogoso-goson tanpa sendalnya kekasih. Bunyi-bunyi mencari Nabi Musa ke belakang. Lihat, kalau matu abang tak salah, adinda kan ambil ayat tadi. Iyo. Mangha kamari arilah malam dia because salah cando dipandang orang ambo bujang adinda ga ngadi acu itu calon nabi itu pak dado niat buruknya kok Musa nang kini kok kijang tawi ke macam kan arilah malam cek kan ini bapak apa kata anak gadis tadi? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah sudah mengizinkan saya ke sini menjapui ke kanda, pulang ke rumah kami jamu makan untuk pembalih jasa ke kanda tadi, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kaum muslimin, anak gadis kau dahulu berjalan.
Penunjuk ya, angin kancang, tak kalipek laroknya di lakang. Nampak paunya sekali Nabi Musa itu sekali. Kok Musa ni gini nani betul menjadi kan? Ini betul kan? Apa kata Nabi Musa? Tunjukkan saya dari lakang dia, biarlah udah di muka je. Angin kancang je. Nabi Musa aku di muka jalan. Akhirnya tiba di rumah Nabi Shu'aib. Tiba di sana langsung Nabi Shu'aib berkata, qala la takhaf najauta minal qaumi zalimin. Jangan camehna, engkau bebas dari orang zalim di sini. Di sini bukan tempat Fir'aun lagi, tapi tempat saya. Kalau itu sekecil Nabi Musa apa? Latai dang sadonyo tunjang orang kapau, rinu orang meninjau, pange sasau danau singkara, ya kan? Randang orang limau kaum, anyang orang gubuk tinggi, ya kan? Ikan baka ketik Sulaiman, cukui sambal sadonyo, makalah nak, ya kan? Lai basi somba aja seketik Nabi Shu'aib. Tali kai panjang 9 orang memape hati pelang kanelah anak lumbo-lumbo ambil air basuh lah tangan nak makanlah sadonan taidang kita ambil yang ke sadonya. Nabi Musa kau dek terlampau apa pak supaya pantun kau bawa leh jonyo balik sesingkek dari pitalah ke batipuh hari gampo di padang panjang sadang ke sawah ambole namu konon memakan nan taidang. Di kalau parui lapa jam panjang nak kecek pak. Dinginnya nasi lah. Sudah makan Nabi Musa itulah kanyang paruinya lah sindaonya ketika bawah kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu anan kata Nabi Shu'aib nak amuh kerajo siko. Tapi kira Nabi Musa parui lah kanyang makan alhamdulillah ditawari lo kerajo. Ya kan? Ada perkebunan, ada peternakan. Ijek Nabi Shu'aib. Ambo kebalo lah pak. Jadi di peternakannya kebalonya, balong kambing. Ndaknya gaji dek Nabi Shu'aib kan pak? Ya kan? Makan sedapeknya. Ada gaji. Lah 10 tahun Honda jo, honor daerah. Ya kan? Ini bapak-bapak yang terbaik. Tak diangkat jadi pegawai tetap. Ya, Honda namanya di negara itu. Honor daerah. Nak diangkat. Jadi anak gadis tadi yang prihatin. Ya kan? Cara dawaknya, ya. Kalau kita lihat Abang Musa kok kriterianya untuk jadi pegawai tetap bisa ya. Bab itu qalat yahdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kak Musa kau memenuhi kriteria macam orangnya rajin, dia qawi, produktif, amin dan bisa dipercaya. Nyogosok-gosok kepala anak Nabi Shu'aib. Nah, sadang inyo nambah karajo ndak ada minta cu itu dah. Bangko ananda lo nama usul kan hati kenya ya. Lari anak tu ke dapur nyo galak nyo pokok muncul. Kalau ada anak apa seperti itu tandu yo kena hatinya. Mati. Nyo turut dari Nabi Shu'aib ke dapur. Nyo paciem bawa anaknya. Nak sabar ya nak, tidak sekadar jadi pegawai, ambo mau ujinya. Memang anak ini pintar dan sabar. Tidak sekadar kamu angkat jadi pegawai do nak, kadang ambil nak laki kau. Agak dangat ya nak. Disampai dek Nabi Shu'aib ke Nabi Musa. Kata Nabi Shu'aib, qala berkata dia, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku. Bagaimana? Coba bapak pantun dek Nabi Musa aku lihat.
balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nau anak apa ame ambo timbago ndak kemungkin campur bau sungai janih kumpulan ikan di bawah bukit Batanju anak apa gani ambo merekan ndak mungkin campur bau iko ndak masalah gani aja merekan kemusa mau ndak kamu jadi suami anak saya jadi suami itu berat pak babini baban sadang ambo nak bapitih jua kambo balanjo ya nak pak untuk pembayar mahar saya nak ada kata Nabi Soeb tu kaji menurun tu macam kaji menurun apa engkau boleh mencicil mahar ini Al-Quran ni pak di kalau dapat menantu ban saya dapat jangan pak pasu membayar mahar kontan boleh dicicil Al-Quran mengatakan begitu tenggang rasa ya kan kaum muslimin bapak ibu dicicilkan jo pitih jo pak pitih itu nanti ada cara lain kalau engkau mau ada antak jurani samania hijat gobalon kambiang ambo 8 kali hari raya wajib tambah kambiang balik gobalon itu kalau apa pak maharnya gue bawa kambiang 8 tahun kalau ambo tolak deh pak tak nikah jangan apa nanti je 8 tahun ke gue bawa kambiang ternyata Nabi Musa hatinya di dalam nyotarimo gue bawa kambiang kok ya kan Nabi Soeb kok lama lo dia nyuji je lah pak faid mam abtus asyaran kalau engkau genapkan 10 tahun rencana aja ya kan titiknya tampuang gatahnya palik kurang lawe tapak tangan niru nyontangan nyo terima ya kan setahun sudah itu mulai istri ku hamil ya kan taragaknya bertamu jo induknya Nabi Musa kau minta izin ya kok lalu po Fir'aun ya laba tahun-tahun ambo siko nang kedua dek ambo ko nikah modeko alun tahu ama ambo jo minantunya le boleh ndak ambo bawa ke Mesir istri ambo boleh Musa kau kalau pakai SIM surat izin menikah gungguang lah bini yang tu kamakang bawa ya kan tapi Nabi Musa kau bawa puta-puta sesuai rumah pak piti ndak Nabi Soeb tersenyum nyo masuk ke dalam bilik nyo keluar nyo angkit piti sekaruang majai tu iya kan iko ago ya karena kamu sabar ini gajimu selama kerja di sini tidak saya ambil nak ini gajimu untuk pokok hidupmu masuk Nabi Soeb jalan ambil setengah karuang lah ko ago ya ko bonus kerajinan lah ya do mintu de bukan marun je tu kan awak kapainya ge piti kawannya amin tu ko kalau kayo menantu sutam pelindih je kalau lawan saya setan ni bili istrinya hamil ada izin ni bintu jalan rengke jadi istri ku hampir melayakan kakinya sambuk berjalan tu jalanlah separuh dah jauh kampung dah mah sudah melaya lawak pagi nanti berbalik saya lawak pulang sama jaraknya kau nyala dia jalan ala tatampu aja jalan yang ditampu lain sama jaraknya kok kareh nanti udah dukung lah mau nak talok jalan aja kutiko tu lu nak doang kot lu nak doang grab ya kan hanya dukung dan Nabi Musa pak kalau anak minta dukung tu lah biasa kau bini mangan doang alah dapat cuba kan hanya gendong dek Nabi Musa nampak api di bukit ni ya kan ketika dia melihat api itu bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin dia berkata kepada istrinya wahal ataka hadithu Musa izra'a naram faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda ambo ambi api tu kita hidup nunggun hari dingin mudah-mudahan ambo tiba di atas tu atau ambo dapat petunjuk sana jadi sudah ada rasa dia akan dapat wahyu
Tiba dekat api itu, tiba suara sekali. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi lain. Tak ada Jibril mengantarkan wahyu, langsung beliau menerima dari Allah. Maka Musa itu kalamullah, Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu? Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala dia akan mengambil api itu, terdengar suara memanggil, ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla na'laika, bukalah sepatumu, innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tak boleh diinjak dengan sepatu. Atau mengko dia siang di luar tempat sepatu pak, jangan bawa orang ke dalam Musa ji. Orang ko banyak kaum muslimin nantak tantu dia nambah dosa nambah palo dah pak. Lah dibuat ke masuk tempat bawa dua tu, sandal tinggalkan di luar. Hanya bawa je kelang. Atunya merokok lo nyo buang lo pun tuang rokok dekat WC. Yo ndak batere gitu, ndak sejage. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sebanyak kau orang Musa, engkau nanambo pilih keji Allah. Wa anakhtartuka, saya pilih engkau. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan ni. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri. Apa yang kita lihat di sini Pak? Wahyu turun kepada Nabi Musa yang diperintahkan pertama oleh Allah mendirikan salat. Untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Orang yang tidak salat putus dia mengingat Allah. Ceritanya panjang lagi Pak, tapi tidak mungkin nambo taruhan. Ikulah ambo kuliah subuh terlama salamu, ya kan? Jadi ceritanya itu tentu sampai beko bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah karena ingin membunuh Nabi Musa. Ya, kau kata muak nang ketiba lihat kita sambung cerita ko. Piko ambo mati apa dalam baca ayat kale. Ya kan? Calik-calik. Nya di dalam surah kan, dalam surah Al-Anbiya ada, dalam surah Taha ada, dalam surah Al-Qasas ada. Tapi kalau Nabi Yusuf ceritanya cik dalam surah Yusufnya Pak. Ya kan? Mudah-mudahan cerita ini menambah keimanan kita untuk menambah ibadah kepada Allah, bahwa intinya semua yang kita hadapi di dunia ini bukan nikmat saja, tapi banyak juga musibah. Kesabaran menghadapi musibah itu, itulah sebuah keberhasilan. Kalau ada kita gagal lebih-lebih anak ambon mudo, jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sapancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan kita mengatakan gagal kalau baru sekali melompek awak jatuh. Tidak tahu awak baranang ke dilompei kalau kita tidak pernah jatuh. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, maafkan ambo. Lain dia maaf Bapak Ibu. Ya kan, nan bana dari Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh ambo Bapak pantun? Boleh. Di mana tak jalan ke gugut dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah ambo lapeh jemaah juati suci jemuko jani. Pijang keluar lo mendoa awak seketik. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir
ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman irhamna ya Allah. Ya Salam ya Salam salimna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ustazina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li azwajina wa li auladina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bakiro laleh.